Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat agar bisa mendengarkan pembahasan kita kali ini hingga selesai. Kelompok ini terdiri dari 4 orang anggota, yaitu yang pertama Randi Saputra JS, yang kedua Anissa Salsabila, yang ketiga Anugrah Almunawarah, dan yang terakhir Asma Ulhuna. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah psikologi pada masa Helenistik hingga pada abad ke-8, di mana pada masa ini kita akan mengenal beberapa tokoh penting seperti Epicurus, Zeno, Pyrrho, Antisthenes, dan juga Plato, beserta beberapa tokoh lainnya. Mengapa mereka merupakan tokoh penting dalam masa itu? Mari kita lihat pembahasannya. Masa Helenistik dimulai setelah Alexander Agung meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi. Pada masa ini dikenal juga dengan masa perubahan, masa teoritis menuju masyarakat praktis kehidupan, di mana masyarakat Yunani sudah mulai tidak mendukung ilmu yang abstrak dan tidak realistis. Mereka ingin berubah menuju segala sesuatu yang jelas dan nyata. Dan karena itu juga masa ini disebut sebagai masa peralihan dari masa klasik menuju masa pertengahan. Dan di masa ini pula terjadi pertentangan antara kubu pemikir. Yang pertama profilsafat, yaitu Epicurus dengan paham Epikurisme, Zeno dengan paham Stoisme. Dan yang kedua anti-filsafat, yaitu Pyrrho dengan paham skeptisisme, Antisthenes dengan paham sinisme, dan ditutup oleh pemahaman Plato, yaitu Neoplatonisme. Epikureanisme yang dipelopori oleh Epicurus 341 sampai 270 sebelum Masehi dan Stoicism yang dipelopori oleh Zeno 333 sampai 264 sebelum Masehi merupakan respon terhadap kaum skeptis dan sinik yang berkembang pada saat itu dengan tujuan ingin mengembalikan marwah dari filsafat. Hegerhan menyebutkan bahwa kaum skeptis dan sinik memang menganggap filsafat sebagai sesuatu yang tidak berguna. Menurut Robinson, baik Stoicism maupun Epikureanisme memahami realitas bersumber dari satu elemen. Stoicism memandang rasio atau logos sebagai elemen utama, sedangkan Epikureanisme memandang atomlah sebagai elemen utama. Walaupun saling bertentangan, keduanya memiliki beberapa kesamaan. Selain sama-sama monis, keduanya juga termasuk asosianis, yang meyakini bahwa elemen-elemen indrawi merupakan bahan dasar dari sebuah konsep umum, seperti konsep umum mengenai personal komputer yang dimiliki seseorang bersumber dari pengalaman indrawi yang dialaminya ketika berinteraksi dengan beberapa personal komputer. Selain itu, keduanya juga menyepakati kehidupan yang lebih teratur, harmoni, beradab, dan sopan, dan hal itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh kaum skeptis dan sinik. Selanjutnya, Zeno dengan paham Stoisme. Stoicism didirikan oleh Zeno 333 sampai 264 sebelum Masehi. Stoicism merupakan ajaran yang menarik banyak kalangan, mulai dari kaum budak sampai dengan para kaisar. Stoicisme meyakini bahwa nalar merupakan otot yang paling tinggi dan alam semesta ini diatur oleh aturan-aturan yang dapat dipahami oleh nalar. Bagi mereka itu, kalaupun ada Tuhan, maka Tuhan mereka itu adalah rasionalitas yang melekat pada diri manusia dan alam semesta. Etika rasionalitas menjadi begitu penting bagi mereka, sampai-sampai disebutkan bahwa pathos, passion atau emotion dianggap sebagai salah satu penyakit jiwa atau sesuatu yang akan mengarahkan seseorang pada psikopatologi. Skeptisisme didirikan oleh Pyrrho 360 sampai 270 sebelum Masehi. Skeptisisme menunjukkan keraguannya pada kemampuan manusia untuk sampai pada kebenaran absolut. Bagi mereka, manusia memiliki keterbatasan dalam beropini dan hanya mengetahui realitas sebagaimana yang tampak saja, bukan realitas yang sejatinya ada.
Skeptisisme memiliki pandangan yang hampir mirip dengan kaum sofis yang ragu dengan adanya pengetahuan objektif dan memandang pengetahuan manusia sebagai sesuatu yang relatif. Bagi mereka, untuk memperoleh kedamaian masyarakat, pengetahuan terhadap 3 hal, yaitu yang pertama, pengetahuan mengenai sesuatu, dan hal itu tidak akan pernah mungkin bagi manusia. Kedua, keterbatasan tersebut harus disikapi dengan sikap yang memadai, dan sikap yang seharusnya diambil adalah memandang bahwa pengetahuan kita itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Ketiga, sikap yang diambil tersebut kemudian dapat membawa ataraksia, yaitu kebahagiaan. Sinisme didirikan oleh Antisthenes yang juga merupakan murid dari Sokrates. Munculnya sinisme merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada. Situasi dan kondisi saat itu dianggap tidak adil dan adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntutan akan kehidupan. Jadi tidak heran jika Antisthenes banyak menyuarakan pertentangannya dengan para penguasa, kepemilikan pribadi, sistem pernikahan, dan juga agama. Pemikiran Antisthenes kemudian dilanjutkan oleh Diogenes 412 sampai 323 sebelum Masehi. Seperti Antisthenes, Diogenes menantang segala bentuk aturan dan mengajarkan keutamaan atau virtue yaitu melepaskan diri dari segala bentuk keinginan dan emosi. Diogenes betul-betul menjalani keyakinannya secara total. Ia menjalani hidup primitif dan karenanya dikenal dengan nama sinik yang artinya seperti anjing. Menurutnya, hidup seperti hewan merupakan jalan hidup yang paling baik. Dudley menyampaikan 4 alasan yang melatar belakangi mengapa Diogenes disebut sinik. Yang pertama, gaya hidupnya memang tidak seperti kebanyakan orang. Hidupnya itu seperti anjing yang bebas makan, minum, tidur, bahkan bebas melakukan aktivitas seksual. Yang kedua, tidak mengenal rasa malu. Selanjutnya, setia dan menjaga filsafatnya dengan sangat baik dan diskriminatif dalam memperlakukan orang yang dianggapnya teman dan bukan teman. Kemudian ditutup oleh pemahaman Plato yaitu Neoplatonisme yang dikatakan sebagai puncak dari filsafat. Neoplatonisme dibangun oleh Plotinus 204 Masehi yang merupakan filosof besar fase terakhir Yunani. Neoplatonisme merupakan rangkaian terakhir dari fase Helenisme Romawi, yaitu suatu fase pengulangan ajaran Yunani yang lama. Jadi aliran ini masih berkisar pada filsafat Yunani yang teramu dalam mistik tasawuf timur dan juga digabung dengan berbagai aliran lain yang mendukung. Akibatnya, di dalamnya kadang terjadi tabrakan antara filsafat Yunani dengan agama-agama Samawi. Neoplatonisme ini terdapat unsur-unsur Platonisme, Pitagoras, Aristoteles, Stoa, dan mistik timur. Jadi berpadu antara unsur-unsur kemanusiaan, keagamaan, dan mistik. Selain terciptanya beberapa paham, jika ditarik melalui garis besar perkembangan psikologi dari masa Helenistik hingga masa kegelapan. Perkembangan psikologi terjadi pada masa Romawi, di mana hasil psikologi di masa ini merupakan hasil dari keinginan masyarakat Yunani yang menginginkan sesuatu yang jelas dan nyata. Pada masa ini dikenal dengan 2 tokoh besar, yaitu Saint Augustine dan Thomas Aquinas, yang perkembangannya sangat berpangkal ilmu dari hasil pemikiran Aristoteles yang memiliki garis besar ilmu yang memperhatikan aspek agama. Sehingga masa ini terjadi perkembangan psikologis melalui 2 jalur, yaitu patristik yang ditandai dengan pemimpinan gereja dipilih dari golongan atas atau ahli pikir, dan juga masa skolastis yang tercipta sebagai hasil dari kejenuhan masyarakat dalam berfilsafat sehingga ditandai dengan pendidikan melalui berbagai sekolah yang didirikan. Nah, secara garis besar, kesimpulan yang hadir dari perkembangan ilmu psikologis dari masa Helenistik hingga abad ke-8 mulai mengalami perkembangan menuju arah modern pada masa Romawi, di mana pemikiran psikologi pada masa itu mengalami perubahan dari filsafat menjadi praktis kehidupan dengan memandang ajaran agama.
dan para pembesar pada masa itu menganggap manusia sebagai kesatuan kehidupan, di mana manusia dikaji bebas berkehendak, akan tetapi memperhatikan kepercayaan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, dan ada dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Sekian video kita kali ini. Jikalau ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita pada video kali ini bisa bermanfaat untuk semua. Baik, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.